Guys, ngomongin soal kiamat, pasti kiamat bakal terjadi kan? Namun gak ada yang tahu tuh kapan itu akan terjadi. Meskipun demikian, kita bisa mengetahui tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Salah satu tanda akan terjadinya kiamat adalah munculnya Dajjal laknatullah. Dajjal akan mengelilingi bumi selama 40 hari dan menyebar fitnah di mana-mana. Dajjal akan menebarkan fitnah ke setiap negeri yang dikunjunginya. Namun nih, ada 3 negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena negeri tersebut diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi oleh para malaikat. Dan berikut ini adalah 3 negara yang dianjurkan Rasulullah untuk dikunjungi jelang kiamat. Kira-kira apa aja ya? Penasaran kan? So, simak terus video ini ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dong, biar kamu gak ketinggalan info seru lainnya. Yang pertama, Mekah dan Madinah. Mekah adalah salah satu negara yang direkomendasikan oleh Nabi untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa negara ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari negara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, zaman. Allah juga melebihkan negeri zaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri zaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan dari Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam dan 1 pasukan di Zaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Zaman, dan berilah minum hewan-hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, penduduk zaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di zaman dan hikmah ada di zaman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk zaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah berkatilah kami pada Syam dan pada zaman. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, adakah doa yang lebih mujarab dibanding doa Nabi? Yang ketiga, Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah dan mendapat keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam, sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam dan satu pasukan di Zaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya." Nabi SAW, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, dan Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Zaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju ke Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Nah guys, itulah tadi 3 negeri yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dihuni jelang kiamat. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.